Aku menyalakan lampu dan aku melihat ada seperti anak SMP, dan yang ternyata itu adalah Luna. Aku sangat suka sejak kecil, sangat suka menjadi dokter. Sampai aku ingin menjadi dokter bedah. Ibuku berkata, semua orang pasti bisa menjadi apa aja. Aku cukup senang saat aku selesai makan, tetapi makananku aku membikinkannya sendiri. Karena ibu sudah menjadi pasienku dan aku akan memakannya. Sejak aku kecil, aku selalu saja mendengar suara benturan air, benturan kepala di kamar tidurku. Tetapi saat aku mengeceknya, yang ternyata benturan itu benturan kepala Luna. Ibu menganggapku aneh karena aku berbicara dengan adikku. Aku tinggal sendiri dan aku selalu bertatapan dengan patung seram. Tetapi saat aku bangun, patung itu tidak ada, melainkan angin yang sangat lemah. Ibu akan pergi belanja, sedangkan aku bersama temanku, kakakku, Kak Shala yang sudah meninggal yang 1 tahun yang lalu. Rain, Luka, bagaimana kita kerja kelompoknya di rumah Rain saja? Apa maksudmu? Kita berdua di sini. Kamu lupa ya? Kan Rain sudah kecelakaan 7 bulan yang lalu. Kamu selalu saja ngomongin Rain. Apa? Aku terinfeksi oleh dokter gila itu. Kukira adikku mengalami kerusakan mata atau otaknya yang tidak berfungsi. Karena dia selalu di kamar mandi dengan waktu yang lama dan berteriak, aku hanya ingin dia. Aku tinggal di motel di tingkat 2, tetapi di atas aku merasa ada yang berteriak dan kesakitan. Padahal ini beratap. Penglihatanku waktu kecil itu sangat buram dan aku buta di waktu itu. Tetapi entah kenapa aku melihat ibuku yang menjerit kesakitan di kasur yang ternyata aku kemampuan untuk melihat masa laluku. Saat aku melihat TV menjadi berita kalau aku mengalami kecelakaan
saat pulang ke rumah. Suatu hari ada seorang anak. Dia pergi meninggalkan rumahnya dan tak tersangka dia mendapatkan virus yang tak terselamatkan. Ibunya pun sedih dan depresi, dan dia melahirkan suatu anak. Dan saat dia ingin pergi bermain, dia berkata, "Ibu, aku tak mau terjadi lagi." Ibunya menjadi takut dan depresi lagi seperti anak sulungnya yang terjadi. "Ibu, aku takut itu terjadi lagi kepadaku. Aku tak ingin itu terjadi kepadaku lagi. Percayalah kepadaku, Ibu, dari anak sulungmu." Helenina. Suatu hari ada gadis kecil yang bernama Helenina. Dia saat malam susah tidur, dan ibunya memang asal-asal seperti nyanyi begitu. Tetapi Helenina tetap tidur terlelap. Dan terciptalah Nina Bobo. Suatu hari Helenina mendapatkan penyakit serius dan tidak bisa diobati. Kemungkinan dia akan meninggal. Dan saat itu Helenina menangis dan merengek ingin dinyanyikan Nina Bobo. Mau tidak mau ibunya harus menuruti demi anaknya selamat. Dan bukannya sembuh, tetapi dia harus meninggal di usianya yang ke-6 tahun. Ayahnya mengira ibunya itu depresi atau enggak halu. Karena Ibu Helenina berkata, Nina menangis ingin menyanyikan Nina Bobo. Dan ibunya menyanyikan Helenina Nina Bobo. Dan ibunya harus meninggal. Sama kasusnya kayaknya seperti Helenina. Dan giliran ayahnya yang dihantui sama seperti Helenina dan seterusnya. Dan katanya siapa saja yang menyanyikan Nina Bobo maka akan ditemani oleh Helenina, yaitu Nina sendiri. "Ibu, aku tidak bisa tidur. Nyanyikanlah aku Nina Bobo, Bu. Aku terasa lebih ringan, lebih sehat. Terima kasih, Bu." Suatu hari ada seorang gadis yang bernama Jessica. Jessica memiliki 2 anak. Satu Liva, satu Nico. Nico berjalan melewati hutan.
Dia bertemu dengan serigala yang buas. Nico iseng untuk membawanya ke rumah. Jessica dan Millie itu terkejut. Serigala itu menggigit tangan Millie sampai putus. Dan Millie dikabarkan pingsan dan kehilangan satu lengannya. Nico dianggap penjahat dan dia dipenjara selama 10 tahun. Nico yang baru umuran 90 tahun, bukan 19 tahun, dia sudah dipenjara. Dan Millie adiknya 10 tahun. Dan Jessica seorang ibu baru umur 30 tahun. Dan Jessica mengusir serigala itu, tetapi naas, serigala itu malah memakan kepalanya Jessica. Tetapi Millie masih melihat Jessica, ibunya sendiri, dan ibunya mengasih Millie sesuatu sebelum dia meninggal. Dia mengasih boneka yang rambutnya itu pendek sebahu, yang berwarna coklat. Dan saat Jessica meninggal, boneka itu rambutnya menjadi menghilang setengah. Dan lama-kelamaan boneka itu menjadi tidak punya rambut. Dan tangannya malah melebar dan kakinya juga melebar. Dan boneka itu dibakar, dianggap boneka Lenino. Bagaimana, seru gak? Kalau seru, like dulu dan subscribe. Dan komen aku harus cerita apa lagi. Dan semungkinan ini ada yang nyata, ada lagi yang aku asing-asingkan. Jadi jangan menganggap ini serius. Dan kemungkinan ada yang beneran, ada yang tidak. Tapi jangan takut, takutlah kepada Maha Esa. Oke, terima kasih. Dadah.